Komputer. Udah ada tambahan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hamamin masnun. Shadaqallahul azim. Insyaallah rahimahullah alhamdulillah kita bisa bermuajahah di sini ya saat sebelum Ramadan ya. Mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan dan memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk melampaui dengan mengisi dengan ibadah-ibadah puasa kita dan qiyamul lail kita, silaturahim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu dan ilmu yang bermanfaat ya, rezeki yang barokah insyaallah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya diminta panitia untuk menyampaikan materi ya, bagaimana menjadi muslim yang sukses ya. Menjadi muslim yang sukses. Ini brainstorming saja karena setiap orang memiliki definisi masing-masing ya. Di sini banyak background, ada yang data science, ada yang tadi gastronomi, ada yang pendidikan. Nah, istri saya alumni UNY juga. Jadi SPD dan MPD-nya di sana. Jadi menggapai sukses ya, saya singkat aja ya jadi sini. Nah, saya akan mulai dulu definisi manusia ya, al-insan ya, al-insan menurut Al-Qur'an ya. Jadi kita bedah manusia itu ingredientnya apa sih gitu. Jadi ya menurut Ar-Rum ayat 30 itu manusia itu terdiri dari al-fitrah ya. Al-fitrah, kemudian waruh, wal akal, wan nafs, wal jazat. Jadi ada lima ingredient. Ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa kita lahir dengan fitrah ya, baik fitrah jazatnya, baik fitrah spiritualnya ya kan. Jadi contohnya misalkan saya sering ngasih untuk contoh ya untuk yang jazat ya. Kalau bayi itu ada apa namanya? Ada istilahnya apa ya? Refleks ya, refleks yang disebut moro gitu. Jadi kalau dari kita bayi misalkan kita gini-gini nanti dia gini, set gitu. Jadi untuk melihat neuron dia itu apa namanya? Neuron apa? Syaraf dia itu sehat enggak gitu. Ya kan? Nah, kemudian bayi dikasih apa-apa pasti dia genggam begini kan. Ya kan? Kemudian mulutnya juga nyedot gitu kan. Jadi itu survival. Dan itu akan hilang setiap sekian berapa bulan gitu ya. Jadi itu Allah kasih dari bayi itu survival gitu ya. Jadi tangannya menggenggam belum itu, terus dia mulutnya kemudian saks gitu istilahnya menghisap gitu kan. Terus tadi moro gitu ya kan dan banyak lagi itu salah satu fitrah ya yang kita bisa pelajari ya. Situ. Itu fitrah manusia. Nah, kemudian waruh. Jadi kita itu ada ruh ya. Jadi ada spirit ya, ruh di sini yang kalau bahasa Inggrisnya biasanya kamu gut feeling atau gitu atau kamu ini apa dengar hati nurani gitu ya. Jadi dalam diri kita itu ada embedded. Nah, itu sangat halus gitu jadi tidak terasa gitu ya. Nah, itu akan muncul ya karena ruh kemudian ada jazat. Nah, kemudian dia menjadi nafsu kan, jadi nafs gitu. Jadi dia bercampur dengan materi dari bumi gitu ya. Jadi ruh itu materi dari langit ya kan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian materi jasad itu dari tanah. Nah, itu bercampur antara ruh dan tanah. Kemudian dia menyatu dalam tubuh kita menjadi an-nafsu. An-nafsu itu kadang tergantung pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan, kemudian suasana environment, misalnya kalau di negara yang diktator gitu, suppress gitu ya beda gitu. Terus pendidikan juga beda. Jadi nanti dia menjadi menjauh dari fitrah itu, ya.
menjadi dari fitrah. Nah, tapi dia akan muncul kembali ya dalam suasana apa? Dalam suasana misalkan digambarkan dalam Al-Qur'an itu ketika dalam kapal ya, kemudian kapal terombang-ambing ya, kemudian ada angin ke sana ke sini, terus hujan, badai segala macam, sehingga kemungkinan selamat itu sangat kecil gitu. Nah, jadi kemudian seseorang itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau bisa dijauhkan dari bencana itu, dia menjadi orang yang bersyukur. Jadi itu muncul itu. Spirit itu muncul. Jadi spirit itu ibarat seperti misalkan kompas ya, misalnya kompas misalkan dia bisa mengarahkan utara selatan. Nah, tapi kalau ada beberapa penghalang, misalkan ada fog yang tebal atau segala macam, jadi tidak berfungsi dia gitu, tidak berfungsi. Nah, tapi kalau fog tadi itu, cloud-nya itu dia kemudian nggak lancar lagi, kemudian dia berfungsi lagi. Jadi sama seperti kita gitu. Jadi spirit tadi yang murni tadi ya tertutupi, tapi kita bersihkan yang tadi ya penghalang tadi, itu akan muncul kembali ya. Itu ruh ya, waruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, spirit ya. Kemudian adalah intelek ya, akal kita. Jadi kita misalkan keseluruhan pasti lebih besar dibanding sebagian kan, itu logika kita gitu. Jadi nggak harus kita lihat dengan mata kita sendiri, itu kita bisa menggunakan akal gitu ya. Jadi makanya saintis itu dia belum eksperimennya belum ada segala macam, teorinya udah ada dulu gitu. Jadi dia membayangkan segala macam, jadi itu karena akal ya, kekuatan akal ya. Jadi kenyataan misalnya saya bidangnya laser ya kan, bidangnya laser. Itu eksperimen itu sudah diteorikan ya, padahal lasernya belum ada gitu. Karena laser itu kan dia energinya scalable ya, tapi dia ada batasannya gitu. Ya batasannya dia udah nggak bisa naik lagi, itu udah saturasi gitu. Sampai kemudian namanya Gerard Murrow itu menemukan namanya CPA ya, chip pulse amplification. Jadi kalau laser itu sangat pulse duration sangat kecil ya, femtosecond atau second. Kalau energi yang sama dia akan jadi kayak seperti jarum itu kan, panjang, tapi kalau ini kan jadi intensitasnya tinggi. Jadi karena dia areanya itu kecil sekali gitu, sama seperti laser. Jadi nggak ada itu mirror atau optics ya, itu yang tahan gitu. Begitu ditembak laser dia langsung rusak gitu. Ya, nah caranya dia di spread gitu, waktunya pulse duration-nya. Nah itu teknologi CPA, saya nggak membahas di sini ya, tapi dengan CPA itu jadi dia scalable, jadi dia langsung naik gitu. Jadi tapi eksperimen itu udah ada sebelumnya gitu. Nanti lasernya kalau udah bisa seperti ini, kamu bisa mengsimulasikan, melakukan eksperimen misalkan plasma fisik atau apa gitu ya. Nah itu akal ya, jadi kita bisa subhanallah ya, jadi kemampuan akal ini. Kemudian an-nafsu ya, an-nafsu itu keinginan, desire, ada marah, ada sedih ya. Kemudian ada jazat ya, jazat kita sudah tahu sendiri. Jadi ya manusia pada akhirnya ada dari komponen dari langit dan kemudian komponen dari bumi. Nah kemudian dari situ maka apa tujuan penciptaan manusia? Nah itu ada 5 gitu. Yang pertama ibadah ya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan kita. Jadi apa kewajiban kita ya beribadah, kewajiban Allah atau hak kita itu memberikan surga gitu ya. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah khalifah ya. Khalifah di sini adalah pemelihara bumi atau istiqlaf ya. Jadi tidak melakukan kerusakan ya kan. Nah, itu melihara. Nah, tapi tidak cukup sampai situ, tapi mengembangkan ya, mengembangkan. Jadi bumi ada sumber daya, ada apa, kamu boleh mengembangkan ya kan. Boleh kamu bisa ke bulan atau apa aja, itu nggak limited, nggak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk bisa memelihara bumi dan mengembangkan bumi dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian yang keempat adalah cobaan ibtila. Jadi kita mempunyai kesulitan, saudara kita di Palestina sedang mengalami kesulitan ya kan. Kita di Jerman mungkin kekurangan uang, kekurangan makanan ya kan, yang mahasiswa ini, atau waktu studinya yang lama gitu misalkan seperti itu. Ya, jadi cobaan ya, cobaan. Nah, cobaan itu ada 2, misalkan ada sesuatu yang kita tidak ada kontrol gitu ya. Nah, itu kita tidak
dimintai pertanggungjawaban, misalnya kayak bencana alam, ya kan, yang kita nggak kontrol gitu, ya, itu udah ada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang puting beliung atau apapun ya, pandemi atau apa. Tapi ada cobaan yang misalkan kesalahan kita, misalkan bom nuklir atau apapun yang, nah itu akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, kemudian keragaman atau ikhtilaf. Jadi inna khalaqnal insana ya minut fatin ya amsajin naftali fajalna sami ambasiro. Jadi kemudian ada juga dalam Al-Hujurat ya kalau nggak salah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal mengenal. Itu ya sudah populer ya di situ ya. Ya. Wa ja'alnakum su'ubam ya kan wa qabaila lita'arafu ya di situ. Jadi keragaman ikhtilaf. Nah, keragaman termasuk juga wanita dan laki-laki dan perempuan ya, keragaman seksual ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menikah, punya anak gitu. Ya, seperti itu ya. Itu keragaman. Ya, oke, kita pause dulu ya, insya Allah kita maghrib dulu baru kita lanjutkan insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingatkan pertama tadi apa? Ingredient ya, atau manusia itu terdiri dari apa ya? Ingredient itu ada 5 ya. Al-fitrah, waruh, wal akal, wan nafs, wal jazad. Oke. Kemudian yang kedua adalah tujuan penciptaan manusia ya, maqasid khalaqal insan ya. Itu ada ibadah, ya, pemeliharaan bumi dan pengembangan, kemudian cobaan dan keragaman atau ikhtilaf ya. Jadi keragaman terakhir tadi ya, laki-laki dan perempuan ya kan. Berbagai suku gitu kan, berbagai suku. Jadi apa namanya itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah menciptakan manusia dari berbagai suku bangsa, yang terbaik adalah yang paling takwa gitu kan. Gitu. Nah, dari situ kedua itu kita bisa tahu kesuksesan itu berarti manusia sukses itu misalkan dari sisi spiritual ya kan. Spiritual development ya, pengembangan spiritual ya. Kemudian yang kedua mungkin etik ya, akhlak ya kan. Kemudian yang ketiga community jadi masyarakat. Jadi manusia yang terbaik ya menurut Rasulullah itu manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi ya paling banyak manfaatnya kepada orang lain itu ya. Tapi kita akan bahas ya kita akan persempit lagi gitu ya. Jadi tadi tujuan itu penting ya. Jadi tujuan kita udah tahu kalau akhirat gitu kan. Nah, tapi akhirat itu melalui dunia gitu ya. Jadi kalau mau sukses ya apapun di sini, kita kan naturalnya kita ada istilahnya state ya, ada perubahan state. Misalkan dari kecil, dewasa, kemudian dewasa, ya kan? Dari single, ya, dari kerja dulu, dari siswa dulu, dari siswa kemudian kerja, ya kan? Perubahan step tuh, state ya, kerja, kemudian dari single, kemudian menikah gitu. Jadi ada istilahnya intermediate phase, dan kadang-kadang nggak smooth gitu kan, nggak smooth ya. Dan yang studi mau kerja dia nggak selesai misalkan, jadi ya lama gitu kan state itu. Nah itu makanya kita harus formulasikan itu hidup kita itu, ya kan. Nah itu jadi ada tujuan-tujuan jangka pendek kan. Kita udah tahu tujuan kita akhirat, tapi kita punya tujuan jangka pendek tadi karena kita punya state tadi gitu kan. Maka kita harus tentukan goals kita gitu kan. Kita tulis ya. Ini ada orang kaya di dunia ini kan sedikit tuh, misalnya kayak Warren Buffett atau Elon Musk dan segala macam gitu kan. Nah, Warren Buffett itu supirnya itu mengatakan kasih dong tips sukses gitu. Kayak Warren Buffett kan dia main saham dan segala macam, dia kaya gitu. Jadi dia kata Warren Buffett, tulis 25 goals kamu gitu. Jadi dituliskan. Tulis ya kan. Nah, kemudian apa? Kemudian tentukan 5 yang terpenting menurut kamu. Jadi dilingkarin gitu kan. Oh, saya mau nikah nih. Terus saya mau apa? Selesai kuliah. Saya mau belajar apa misalkan piano tuh. Belajar kano misalkan. Apa mau bersepeda ke Prancis gitu. Misalnya seperti itu. Jadi
Semua ditulis, misalkan ada 50 poin ditulis semua. Nah, kemudian dari 50 poin itu dilingkarin mana yang 5 yang terbesar gitu kan. 5 yang terbesar. Jadi 5 yang terbesar dilingkarin. Nah, kemudian apa? Kemudian fokus yang 5 tadi itu, yang lain lupakan gitu. Karena apa? Jangan sampai kita 5 yang lain untuk kalau ada waktu samping, ya kan? Kalau ada waktu sisa, nah nanti dia terpecah gitu. Jadi konsep dia itu 5 dilingkarin, yang lain udah lupakan gitu. Jadi fokus di 5 itu. Kenapa? Karena waktu itu terbatas gitu. Jadi kalau kita mulai nggak fokus ke sana, ke sini, saya mau belajar untuk ujian nih. Belajar kok susah ya, saya pindah ke sini deh gitu. Pelajaran yang lebih ringan itu. Kok susah lagi pindah ke sini, akhirnya nggak selesai kuliahnya gitu kan. Jadi goal yang penting kan kita punya nih, masing-masing pribadi punya dong. Ada Adnan udah selesai kuliah, mungkin udah selesai Ausbildung dan kerja, mungkin fokus menikah itu utama gitu kan. Ada juga ada yang kuliahnya belum selesai ya dia jadiin prioritas gitu kan. Tergantung masing-masing orang punya. Jadi makanya ditulis ya kan. Kemudian lingkari, kemudian yang lain dilupakan gitu. Jadi fokus di 5 itu gitu ya. Jadi karena waktu kita yang terbatas gitu. Nah, kemudian kurangi stres. Jadi orang kenapa itu siapa namanya yang punya Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg bajunya itu aja gitu. Jadi Obama juga jadi Obama bajunya itu aja tuh. Mark Zuckerberg bajunya kaos itu aja gitu kan. Kenapa seperti itu orang sukses kok bajunya itu? Ternyata apa? Karena kita itu terlalu kompleks gitu. Terlalu kompleks. Jadi kalau kita bisa mensimplify hidup kita itu bagus. Kalau bajunya itu sama kan dia nggak perlu nyetrika, nggak perlu nyiapin, nggak perlu itu. Coba bayangkan yang yang misalnya yang gadis modern sekarang ya. Dia manicure pedicure 2 jam untuk iniin kuku itu kan. 2 jam dulu. Terus belum rambut, belum apa gitu. Stres gitu kan. Jadi yang nggak penting itu kita simplify gitu. Karena apa? Kita untuk tenaga kita, energi kita, resource kita diarahkan kepada yang penting gitu. Kalau misalnya kuliah belum selesai ya dia yang penting apa? Belajar gitu. Itu yang harus bukan baju, bukan yang lain-lain gitu, bukan jalan-jalan atau gimana. Jadi punya prioritas ya. Kalau dalam agama itu. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Ya, jadi seperti itu. Jadi kurangi stres. Nah, kemudian mindfulness. Mindfulness itu apa sih sebenarnya? Jadi kan kita hidup di zaman sekarang nih. Artinya present gitu. Kita punya kesulitan nih, kuliah sulit nih. Jadi itu present kita gitu. Jangan saya idealnya mengatakan jadi ada orang yang kemudian dia hidup di masa lalu gitu. Di masa lalu. Jadi dia mikirin kemarin putus cinta atau apa dia pikirin gitu. Kejadian puluhan tahun yang lalu dia masih itu. Atau dia terlalu anxiety ya kalau bahasa Inggrisnya anxiety. Jadi besok khawatir, besok ada makanan nggak gitu. Oh besok aku ujian gimana ya gitu. Oh, jadi dia hidup di masa yang akan datang gitu, ya kan? Jadi dia nggak hidup di sini jadi nggak jelas gitu hidup dia di mana gitu, ya kan? Nah jadi mindfulness itu artinya present. Kamu ada masalah apa gitu? Masalah ujian nih. Saya soalnya pernah mengalami juga waktu di Italia gitu, ya kan? Ujiannya banyak harus selesai, ada 23 ujian gitu kan. Nah kemudian bahasanya Itali segala macam. Jadi saya pernah mengalami gitu. Jadi masalah kita apa? Cara jadi kita lihat tuh cara untuk lulus ujian seperti apa. Itu kan di Italia ada ujian tulis, nanti ujian praktek, nanti ada ujian oral gitu, interview dengan profesornya. Jadi banyak banget gitu. Jadi tapi ada triksnya. Jadi profesor itu nggak akan keluar dari catatan gitu. Jadi dia nggak pakai buku teks banyak terus kita baca-baca itu nggak. Jadi kita ngikutin catatan aja yang dia ada. Jadi udah dikuasai itu. Nah, saya punya masalah bahasa Italia, saya ambil tuh tutor teman saya gitu. Nggak cuma satu, ada 1, 2, 3. Jadi kan kita bisa pakai, saya kan teknik ya. Kita bisa pakai biblioteka, istilahnya apa ya? Biblioteka, library ya. Library ekonomi, bisa buka sampai malam. Atau punya gedung matematika, jadi di situ ada ruang belajarnya, kita bisa pakai gitu. Jadi saya selalu seperti, jadi tutor saya banyak gitu ya. Jadi sukses itu tidak harus ranking 1 apa, tapi kita tentukan sendiri gitu. Jadi ada namanya trigger, ada namanya event gitu. Jadi trigger itu artinya waktunya kapan. Misalkan 1 tahun lagi saya lulus. Nah itu ada jelas gitu. Jangan punya tujuan kok saya lulus. Tapi lulus kapan? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Jadi nggak jelas kan.
Jadi ada ditulis misalkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, kemudian effortnya apa gitu. Jadi effortnya itu apa namanya? Mungkin dia yang kurang apa fotokopi apa misalkan catatan. Nah, dia nggak ngerti dia tanya sama siapa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita punya strategi ya. Ya, jadi kurangi stres tadi yang nggak penting. Dan kurangnya tidak perlu. Jadi makanan yang tidak perlu karena kita kan tadi ada apa terdiri dari badan kan. Jangan kita makan junk food terus gitu kan. Itu makanan yang nggak sehat, ada apa vetsinnya, ada apa boraknya atau ada apa-apanya. Terus minumannya juga Coca-Cola tiap hari segala macam ya. Jadi kita juga harus bisa jaga badan kita gitu kan. Badan kita, tidur kita juga gitu. Tidur kita ya. Ya. Jadi mindfulness simplify your life ya, kurangi yang tidak. Termasuk juga misalnya teman yang misalkan toksik ya, dibilang toksik atau apa itu. Yang jadi itu juga dikurangi juga gitu. Jadi kita cari lingkungan yang bagus gitu ya. Nah, saya kan jadi ternyata di yang negara berbahasa Jerman ya, berarti Austria termasuk ya. Ya kan? Itu mereka ada masalah di itu, di panic attack gitu. Jadi berapa milian gitu. Nah, di sini saya lupa tulisnya ya. Tapi ada masalah gitu ya. Jadi nah sekarang jadi di antara ada masalah depresi ya, depresi kemudian yang dari persentase itu ya, itu ada yang panic attack ya. Jadi benar-benar ada bermasalah gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang ada apa namanya teknologi neuroscience kan bisa MRI bisa kalau kita lagi dikasih trigger mikir apa nanti kelihatan tuh yang signalnya itu yang aktif itu di mana gitu kan seperti itu. Nah ternyata kita itu ada punya 86 billion nerve cells ya atau disebut neuron. Kalau yang belajar artificial intelligence tuh tahu tuh. Jadi neuron terus ada sinaptiknya kan yang menghubungkan itu kan. Nah jadi nerve cell itu atau neuron itu dihubungkan satu sama lain dengan sinaptik ya. Jadi sinaptik. Jadi sekitar every single brain cell is connected to at least 1000 other brain cell. Bisa bayangkan ya. Nah, itu sama pasir koneksinya itu sama pasir itu lebih banyakkan koneksi kita di dalam sini gitu ya. Ya. Kita lihat di situ. Nah, permasalahannya apa? Nah, di situ kita ada namanya conscious dan unconscious ya. Begini. Nah, coba bayangkan yang nyetir ya, kayak Kang Irfan nih, lagi nyetir. Nyetir saya lagi duduk sampingnya nih, misalkan nyetir. Kan lebih sambil nyetir dia ngobrol kan. Ngobrol terus ada yang telepon gitu. Dia padahal dia lagi nyetir gitu. Ya. Kita bayang. Jadi sebenarnya apa? Jadi kalau kalau sesuatu yang aktivitas yang kita lakukan terus-menerus ya, itu dia membuat koneksi tadi itu. Jadi dia semacam membuat jalan gitu. Kan neuronnya banyak nih. Jadi di jalan. Jadi nyetir itu kan tiap hari nih. Jadi dia udah terbentuk gitu. Jadi walaupun dia ngobrol, walaupun dia ngapain, dia udah otomatis gitu. Ya. Itu jadi ini penting sekali gitu. Kenapa? Jadi kalau kita gunakan otak kita, ya kan, untuk berpikir negatif, jealous atau apa. Jadi kita membuat otak kita itu highway gitu, ya kan? Itu yang menjadi masalah gitu. Makanya kenapa menjadi depresi dan segala macam. Karena kita udah kesalahan sendiri. Oleh karena itu kenapa ada sahabat Rasulullah yang masuk surga, kenapa? Jadi dia ibadahnya nggak terlalu, maksudnya biasa aja gitu, normal. Bukan yang tahajud semalaman tiap hari segala macam. Enggak seperti itu. Ternyata biasa aja. Apa yang dia lakukan adalah sebelum tidur dia introspeksi gitu. Jadi ada teman yang salah sama dia atau menyakiti dia lupakan, dia lupakan. Jadi dia selalu berpikiran positif. Ya, jadi dia melatih neuron-neuron itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi orang yang berpikiran negatif, orang yang berpikiran positif. Jadi kalau berpikiran positif itu dia pandangannya luas gitu ya. Tapi kalau yang berpikiran negatif itu narrow gitu. Jadi kalau udah narrow dia nggak lihat lagi gitu solusi atau apa. Makanya itu penting sekali gitu di dalam otak kita dilatih gitu ya. Gitu. Nah, tadi yang Kang Irfan nyetir kemudian dia ngobrol segala macam. Kenapa? Karena ada namanya di subconscious gitu.
Jadi otak kita dibilang 10% aja gitu. Ternyata orang bilang seperti itu kan 10% yang ini ya. Ternyata nggak seperti itu. Kenapa? Karena yang lain itu subconscious gitu. Nggak sadar dia bekerja gitu. Ya. Jadi yang conscious itu di sini lihat. Yang conscious itu dia bisa memproses informasi itu 8 per jam. Yang conscious ya. Yang conscious. Tapi yang subconscious itu dia bisa memproses 80.000 piece informasi per second. Jadi 10.000-nya gitu loh. Ya, 10.000-nya. Itu ya. Itu 2000 atau 1000? Yang conscious tadi berapa? Conscious itu sadar ya. Oh, per jam. Dia per jam. Ini per second. Ya. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya hati-hati dengan otak kita ya, jangan dipenuhi dengan pikiran negatif atau apa gitu ya. Atau tadi yang hidup di zaman ke depan atau hidup di zaman yang lalu gitu ya. Jadi apa yang masalah sekarang selesaikan gitu, selesaikan gitu. Kemudian tadi jangan banyak-banyak ya, tentukan goals gitu ya. Jangan kebanyakan goals, nanti nggak selesai gitu. Goalsnya apa yang prioritas itu yang menjadi. Nah kemudian ada 3 type, ada 3 macam dari progress gitu ya. Jadi progress. Jadi pertama kan kita gear acquisition kita pertama nih mau belajar apa misalnya contohnya data science ya, data science tadi, data science, Python essential programming itu. Kita gear acquisition dulu kan, pertama mulai gitu kan. Nah baru kemudian learning kan dia ada levelnya itu ada essential 1 atau essential 2 yang intermediate gitu kan. Yang essential 2 mungkin object oriented, yang ini masih hello world atau apa gitu. Nah kita pelajari itu. Jadi pertama gear, kemudian learning. Jadi proses ini ya itu berproses gitu, ya berproses. Jadi kata ada istilah peribahasa bilang kalau yang amatur, ya amatur atau amateur, amatir ya. Amatir itu dia terinspirasi dengan keberhasilan orang gitu ya. Jadi oh dia berhasil Warren Buffett, oh dia Elon Musk, oh dia terinspirasi gitu. Itu amatir itu. Tapi kalau orang yang profesional dia itu learning gitu loh. Itu beda hasil belajarnya gitu. Jadi dia spend waktunya ya, kolek waktunya misalnya kalau belajar bahasa Jerman ya tinggal waktu aja investasi waktu yang dia lakukan gitu kan. Jadi dia termasuk belajar pemrograman juga sama gitu. Jadi berapa waktu yang dia lakukan. Termasuk untuk lulus ujian juga sama gitu. Jadi dia masuk deep sampai namanya flow gitu kan. Tahu nggak flow? Jadi kalau flow itu dia udah lupa waktu tuh. Jadi dia udah masuk ke dalam gitu ya. Tapi kalau yang orang nggak konsentrasi, oh sulit nih. Dia pindah lagi ke sini. Oh sulit lagi ke sini. Jadi dia nggak pernah bisa ini kan selesai gitu kan. Jadi kita harus masuk ke deep dan flow gitu. Gitu. Kalau perlu misalnya diganggu di kantor ada temennya suka ngobrol ya pergi ke library. Kalau misalkan di apa WG itu temennya ngajak ngobrol curhat segala macam ya terganggu ya pergi aja ke library atau ke taman gitu misalkan. Jadi cari waktu untuk bisa flow dan deep tadi itu. Nah baru kemudian dia bisa praktis banyak exercise dan kemudian menjadi expert ya. Nah kemudian memperbaiki mindset ya. Oh jadi apa namanya balung kere ya, Mas Irfan, Kang Irfan tahu nggak balung kere? Itu yang bilang Hilmi Yahya. Jadi karena dia dari Palembang gitu. Jadi balung kere itu kalau orang tuanya kere itu kan bahasa Jawa artinya miskin kan. Jadi kalau orang tuanya kere maksudnya miskin ya anaknya miskin nggak pernah jadi kaya gitu. Itu balung kere namanya. Itu kan mindset tuh. Oh bapak saya petani, bapak saya tukang becak, saya mau paling nanti jadi tukang becak gitu. Nah itu mindset itu harus diubah gitu kan. Jadi mindset, jadi keberhasilan itu kan mindset ya. Dia jauh pandangan ke depan. Jadi kalau goal tadi ya nggak 1 minggu 2 minggu aja tapi dia jauh ke depan tiga tahun gitu. Aku kalau itu mau jadi apa ya, jadi agak jauh ke sana karena visi itu penting gitu. Jadi niat itu kan penting dalam agama ya. Kalau nggak ada niat biasanya dia ngawur gitu. Kalau ada niat kan dia bagus gitu. Jadi kan beasiswa ada, kalau di Indonesia ada bidik misi gitu kan ya kan ada banyak beasiswa. Jadi nggak harus orang tuanya tukang becak disuruh bayar kuliah sampai ke Eropa gitu ya, nggak gitu. Jadi banyak opportunity yang atau bisa juga dia usaha misalkan dagang. Kalau yang berkah kan dagang tuh ya, dagang. Jadi seperti itu.
Ya, jadi mindset. Jadi challenge, tantangan tadi, oh saya mau jadi engineer lulusan Jerman. Tantangan kan? Embrace gitu kan. Jangan avoid. Kemudian obstacle, udah give up. Enggak, tapi persist across. Jadi obstacle kita apa namanya? Kita selesaikan. Ya. Effort, usaha, ya kan, view as path to mastery. Jadi mastery tadi kan spesialisasi ya, dia perlu waktu, perlu ada tutor, perlu ada coach dan segala macam, ya cari gitu. Kemudian dikritik, ada beberapa orang yang dikritik dia marah kan. Jadi kita tahu lah teman-teman misalkan, oh diomongin dia nggak terima gitu, marah. Tapi dia bisa mengambil pelajaran dari kritis. Kemudian sukses orang lain itu terinspirasi ya. Jadi bukan apa namanya, bukan threaten. Kalau kita bayangin kita masih apa SMA tuh, kan SMA ada kompetisi tuh, ada yang dia mau apa istilahnya kalau mau nanya gitu, tapi kalau itu dia nggak mau ngasih tahu gitu kan. Di kuliah juga gitu, saya sama gitu. Jadi di keep sendiri gitu. Jadi kalau dia mau minta tolong atau apa diajarin, tapi dia keep sendiri. Itu nggak seperti itu. Jadi semakin kita memberi ya, memberi ke orang itu kita menjadi lebih expert gitu kan. Kita sama kayak sodako kan menambah. Jadi kalau kita menjadi bahagia, kita menjadi sukses gitu kan. Kalau kita sodako kan membuat orang bahagia, kita juga bahagia gitu. Dan itu akan menimbulkan kebahagiaan yang lain. Itu sama. Jadi ilmu kalau punya ajarin aja gitu. Kecuali yang classified ya. Jadi classified ya karena dia ada ada perjanjian ya di keep gitu. Ya kan? Itu perbaiki mindset ya. Jadi kalau mindset orang yang tumbuh ya, mindset orang yang fix ya, atau otak kita besar gitu ya, jadi istilahnya apa ya, positif itu lebih bagus ya, karena tadi positive thinking itu dia membuka jalan itu, tapi kalau dia negatif itu dia narrow mind ya, jadi itu menjadi masalah. Nah kemudian attitude ya tadi tergantung akhlak ya, trust gitu kan, trust, jadi bisa jadi dia nggak punya uang, tapi kalau dia trust dia bisa menjalankan bisnis gitu ya, menjalankan bisnis. Jadi seperti itu. Jadi saya pernah bisnis apa ini ya apa namanya, travel gitu. Kan travel nggak perlu duit gitu. Jadi kita suruh bayar ya customer-nya dulu gitu, nanti kita jalanin gitu ya. Nggak harus kita pinjem uang di bank segala macam nanti gitu ya. Jadi trust itu penting ya. Kemudian hindari mengeluh ya. Jadi orang yang susah itu ya minimal ya, keluhannya itu minimal. Itu kalau tiap hari ngeluh berarti ada masalah tuh. Jadi apa namanya, neuronnya itu di feed dengan negatif thinking gitu ya. Atau dia tidak hidup di zaman now, tapi di zaman depan atau zaman yang belakang ya. Seperti yang Sayyidina Ali bilang ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus memiliki interpersonal communication ya. Jangan menyendiri gitu ya. Jadi menyendiri. Saya lihat di kantor juga ada yang model gitu. Nggak tahu itu generasi apa gitu ya. Gen Z atau lebih ke sini lagi Z plus atau gimana. Jadi dia di main komputer aja, dia nggak ngobrol sama yang lain gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Jadi sosial ya, kenapa silaturahmi itu membuka rezeki gitu kan, karena kan kita ketemu orang, kalau ada masalah ada yang membantu gitu. Kalau dia sendiri siapa yang tahu kalau dia ada masalah kan, seperti itu. Jadi seperti itu, dan juga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu ya kalau gitu. Jadi interpersonal communication itu sangat penting ya, termasuk juga tadi ya data science ya. Data science kan ada proses tuh, proses research, question research, kemudian dia collect data, organize data, kemudian ada data wrangling ya, cleaning data segala macam. Pada akhirnya ketika dia udah ada analisis, itu ada communication di situ. Bagaimana dia menjelaskan itu kepada orang lain gitu kan, dengan kompleks, misalkan kompleks segala macam ya, analisis kompleks, kemudian bagaimana dia bisa menjelaskan itu ke orang yang umum gitu, orang yang backgroundnya nggak di situ gitu. Itu penting juga, interpersonal communication. Nah di situ ada namanya critical thinking dan creative thinking ya. Jadi kan kita hidup ada masalah itu ya yang harus diselesaikan, ya kan. Nah itu kalau yang singkatnya ya, kalau yang creative thinking itu diverse gitu kan. Jangan kita fokus di sini karena creative thinking itu harus out of the box gitu kan. Jadi dia diverse ya. Di sini imajinasi itu di otak kita sudah ada di dalam sini gitu. Imajinasi, kemudian visualisasi gitu kan. Kemudian banyak gitu ya. Jadi pokoknya dia diverse ya. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau converge yang
creative thinking itu converge, jadi analisis, terus iterasi, di refine lagi, feedback lagi gitu. Itu namanya creative thinking. Critical thinking ya. Jadi critical thinking itu convergent, creative thinking itu divergent. Nah, critical thinking, nah ini ada definisi yang bagus ya. Jadi critical thinking is the intellectually discipline. Jadi proses secara aktif ya, mengkonsep, mengaplikasi, menganalisa, mensintesis, evaluasi dari informasi yang diambil dari observasi, pengalaman, refleksi, reasoning, dan komunikasi ya sebagai guide atau yang dia percaya untuk melakukan action gitu ya. Gitu ya. Itu critical thinking. Misalkan kita punya mobil nih. Kan kita punya rumah, harus bayar sewa rumah, harus bayar apa namanya? Heater atau macam-macam gitu kan. Nah, mobil kita rusak gitu. Ya kan, mobil kita rusak. Apakah dengan gaji yang sama itu kita mau perbaiki rumah mobil kita, kemudian nggak di skip itu yang heater dan segala macam, ya kan? Itu bukan pengambilan keputusan gitu kan, ya kan? Bisa jadi dia bayar itunya nanti dulu deh aku perbaiki gitu seperti itu. Apakah seperti itu? Apakah dia sudah mengaplikasikan critical thinking gitu? Apakah ada solusi publik nggak gitu kan? Mungkin pakai S-Bahn, pakai apa? Mungkin nggak gitu, ya kan? Ya kan? Daripada misalkan harus nggak bayar heater dan segala macam gitu. Nah itu dievaluasi juga gitu kan. Jangan sampai keputusan yang kita lakukan itu bias gitu. Bias itu apakah misalkan, oh saya biasa pakai mobil nih, nyaman gitu. Jadi itu berarti bias gitu ya. Itu namanya bias. Nah kita banyak kan bisa kita lihat di sini bias, misalkan tentang politik di Timur Tengah gitu kan kita bisa lihat gitu, ada yang natural, ada yang fitrahnya dipakai, ada yang nggak dipakai gitu. Jadi antara benar dan enggak itu dibolak-balik di dunia ini kan, kita bisa observasi gitu ya. Jadi critical thinking itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah kemudian critical thinking, creative thinking itu bisa dipakai untuk problem solving. Nah di sini contohnya identifikasi masalahnya apa, kemudian dianalisa penyebabnya apa, kemudian dieksplor. Jadi ke explore itu kan banyak solusi tuh, makanya dia creative thinking bukan critical thinking ya. Nah, baru kemudian dipilih mana yang terbaik ya, the best solution. Nah, baru diimplementasikan, itu balik lagi ke critical thinking. Ya, jadi untuk menjadi sukses itu kita harus mempelajari juga ya, tadi ya critical thinking, creative thinking ya, interpersonal communication. Nah, kemudian lingkungan kita kan multinasional nih, ya kan? Bagaimana untuk sukses ya? Nah, jadi yang pertama adalah kita memiliki skill untuk adapt dengan globalization. Ya. Jadi ada namanya cross cultural competency ya. Jadi kita bisa ability to work across border gitu. Teman kita orang Itali, orang Jerman, orang dari mana-mana gitu. Bisa nggak itu apa namanya? Ada nggak cultural shock atau bisa nggak kita kerja sama mereka gitu kan? Termasuk juga kemampuan bahasa kan dalam hal ini kan untuk komunikasi kan. Nah, itu jadi kita harus bisa memiliki kompetensi untuk globalization tadi itu. Kemudian agile itu fleksibel ya. Jadi novel thinking ya, design mindset tadi, transdisipliner. Jadi agile itu artinya apa? Kita punya bidang apa nih misalkan, ya. Kadang kita susah nih masuk kerja gitu segala macam. Jadi makanya ada namanya vertical T sama horizontal T gitu kan. Jadi kita nggak mendalami satu bidang yang sangat spesialis sehingga susah kerjanya gitu, kita nggak fleksibel gitu. Jadi kita harus ada agile gitu ya. Kita pelajari juga misalkan kayak apa ya, kalau data bisa ada computational logic atau misalkan apa ya, computational modeling misalkan ya, kayak Kemal ya misalkan. Bisa juga dia belajar data analisis atau bisa belajar apa gitu. Jadi fleksibel kanan kiri kemudian atas bawah juga. Asal jangan terlalu wide juga gitu ya. Maksudnya apa ya? Palu gada gitu, apa lu gue bisa gitu, nggak seperti itu gitu. Karena kan dari grafiknya itu ya, grafik yang spesialis itu gajinya cenderung tinggi gitu ya, tapi yang generalis dia fleksibel, dia mampu dapat kerja tapi kadang gajinya nggak terlalu tinggi seperti spesialis. Nah tapi kalau dia naik turun, nah berarti dia yang tadi itu palu gada gitu ya, dia nganggur dia kerja apalagi apa terus nggak lagi aja, jadi nggak jelas gitu ya. Kalau kita berkarya ya ada tracknya kan sebenarnya, tapi kalau dia Gojek di sini nanti jualan apa, jadi namanya kalau di Indonesia itu kerja serabutan namanya ya
Nah, itu yang nggak bisa juga bagus dalam karirnya ya. Jadi agile kemudian kolaboratif ya tadi dengan social intelligence ya, interpersonal communication. Nah, termasuk juga virtual ya, karena di sini kita kadang kerja harus pakai Zoom, harus pakai ini ya. Tidak, orangnya nggak ada di depan kita gitu. Nah, kemudian juga ada apa? Literasi data ya. Karena kita zaman komputer, kita harus bisa memahami data, jadi kita harus memiliki literasi data dan fluensi data. Kalau minimal literasi data gitu ya. Ya, literasi data ya, dan teknologi-teknologi yang up to date ya, jangan istilahnya nggak terbuka ya, nggak open minded. Ya, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya bisa dilakukan dengan diskusi ya. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Mas Lutfi atas waktunya yang Masya Allah. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan dari teman-teman ini. Oh, Sama yang sudah disampaikan. ada yang mengerti? Nah, itu bisa diulang lagi. Akhir kata. Tapi ya betul ya, apa ini kemampuan yang kalau di Indonesia mungkin nggak pernah diajarin ya di 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 institut pendidikan ya. Harus inisiatif sendiri gitu. Ya. Ya. Inteligensia yang bukan hanya ini bukan pintaran, bukan inteligensi doang. Iya, iya. Jadi ada istilahnya proverb gitu ya. Apapun pintarnya kamu, ya cerdasnya kamu, tapi kalau tidak bisa ngontrol emosi itu tidak akan bisa kemana-mana gitu. Itu jadi penting juga emotional intelligence tadi ya. Belajarnya di mana Pak kalau kayak gini berarti ya? Kayak gini-gini berarti belajarnya di mana? Buku mungkin ya. Nggak di kata sekarang kan banyak yang itu kan apa LMS ya, apa namanya sih? Yang kayak Udemy kayak gitu itu apa namanya? LMS ya. Ya, jadi online course gitu. Nah, misalkan kayak skill share tuh saya baru lihat tuh kemarin tuh skill share, ada IDX, ya kan, ada IDX, ya. Kadang ada trialnya juga, jadi 1 bulan nanti trial. Jadi kita pakai aja 1 bulan, nanti habis itu keluar, jadi nggak bayar gitu bisa juga. Kalau IDX tuh gratis tuh, saya suka sekali itu IDX. Jadi ada option free-nya, ya kan, option free-nya. Nah, jadi tapi nanti nggak dapat sertifikat itu aja, tapi kita dapat semua materi gitu. Ada beberapa yang tidak kasih semua materi, tapi umumnya dikasih gitu. Jadi kan kita perlunya ilmunya aja. Ya. Di LinkedIn juga banyak. LinkedIn, tapi LinkedIn kayak terlalu low gitu ya, maksudnya gimana ya? Nggak terlalu dalam gitu. Terkait komunikasi ya, namanya. Kalau kita Asia atau Indonesia lah maksudnya, memang ya, didorong di pendidikan. Kalau di sini kan anak sekolah gitu, penilaian sekolah itu 50% dari ujian, 50% dari aktifan di kelas. Dia banyak nanya, dia banyak main, itu dinilai 50% gitu. Kalau di Indonesia nggak ada gitu. Kalau di Indonesia sebatas absensi aja. Enggak, yang penting udah ulangan bagus. Enggak, kalau sekarang udah mulai. Udah mulai. Udah Jadi dipakai. sekolah swasta kan. Mungkin nih. Di negeri Negeri. Iya. Dan itu beda jadi outputnya. Kalau di sini orang sini biasa gitu. Melden, ini kayak gini kan susah juga kan pada Melden ya. Atau gini, sebenarnya membuat pertanyaan sebenarnya supaya pembicaraan berjalan gitu kan, kita nggak terbiasa juga. Kalau di Indo ada tugasnya tugas. Ya. Kalau dulu kita di UI itu nggak boleh pakai komputer gitu, karena orang copy paste ganti font atau apa. Jadi pakai komputer yang lebih modern. Jadi yang kita ngetik langsung ngeprint gitu kan. Red. Tangan malah. Ya, itu. Jadi biar untuk ini. Nah, sekarang ada lebih parah lagi, ada ChatGPT kan. Jadi bisa nanya ChatGPT. Gitu.
Jadi sebenarnya sukses itu saya nggak harus misalnya ranking 1 atau apa. Itu enggak, kita set sendiri kan. Misalkan saya lulus kuliah nih, saya dapat C itu. Itu nggak apa-apa di set di situ. Saya lulus ini dapat C gitu. Tuliskan ada tadi trigger dan action ya, dapat C. Nggak harus misalkan orang perfect tapi dia lama gitu kan. Ya yang penting lulus, bisa lebih ke depan lagi, nanti bisa belajar lagi gitu ya. Jadi set goal tadi itu ditentukan sendiri gitu. Jadi sukses itu di sini. Kalau ada namanya apa namanya multiple intelligence kan, dari Howard Gardner itu kan. Multiple intelligence itu intelijensia itu dibagi 8 kalau nggak salah. Jadi ada yang musik, matematik, ya kan, spasial gitu kan. Jadi kita masing-masing orang itu nggak sama gitu. Ada kombinasi cuma 3. Kalau saya misalkan spasialnya nggak cerdas gitu, suka kesasar gitu kan. Bisa kemana, nggak orientasinya ngeblur gitu kan. Ya, itu spasial juga penting gitu. Ada yang spasial termasuk spasial juga imajinasi itu kan. Saya di sana misalkan laser itu kan ada target, sini ada apa istilahnya OIP itu mirror untuk fokusin ya. Nah di sini ada diagnostik, di sini ada di sini. Jadi ada 5 axis itu apa gitu. Saya pusing gitu bayanginnya gitu. Oh, harus ke sini, nanti ke sini. Jadi padahal kan kita nggak boleh masuk sana kan kalau udah shot gitu kan. Jadi di otak kita itu harus membayangkan tadi itu kecerdasan spasial gitu. Dan itu nggak semua orang punya. Termasuk kecerdasan bahasa gitu. Ada yang bahasa dia pintar, dia bisa cepat bisa mempelajari, ada juga enggak. Ada yang pembelajaran dia harus pakai visual gitu. Harus dibantu visual baru dia ngerti gitu. Kalau dia ngomong cerita gitu, ya dia nggak masuk gitu. Ada masing-masing ini. Ya. Ya. Jadi kan kalau gue bilang kita harus ngeset target sesuai apa yang kita mampu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngeset kuliah saya ya dapat C aja udah syukur gitu. Itu nggak apa-apa, tapi ada pendapat lain yang bilang katanya kalau kita ngeset target tuh harus yang tinggi. Jadi ketika kita achieve-nya gagal gitu, kita jatuhnya udah terlalu jatuh gitu. Iya, jadi ada namanya ya, tadi perfeksionis sama jadi ada istilah proverb bilang perfectionist is not good gitu ya. Jadi dia berlawanan dengan good. Jadi kita ada yang sekarang terkenal kan apa itu? Gas apa namanya? Oke, gas. Jadi gas sampai kita nggak tidur. Oke, gas. Oke. Jadi kita ujian kita gas gitu, kita nggak tidur. Oke, yang dapat A gitu. Jadi ada balance-nya gitu. Jadi ada balance-nya. Jadi kita yang tahu sendiri gitu balance-nya gitu ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari balance tadi gitu kan. Balance tadi. Karena kita kan punya keterbatasan badan, keterbatasan semuanya gitu kan. Ya kan? Jadi kita set kita sendiri. Kalau mau perfect harus ini tapi diulang-ulang buat apa gitu kan? Ya. Ada yang dulu di apa namanya RL ya, rangkaian listrik gitu. Itu paling sulit tuh mahasiswanya itu sampai bertingkat apa kumpulan dari berbagai angkatan gitu kan. Ada yang aku dapat B1, ngapain dapat B1? Akhirnya dia ngulang, begitu ngulang dapat C, bukannya dapat A gitu. Ngabisin waktu aja gitu. Jadi di set sendiri aja gitu. Ya. Kan limitnya jangan sampai nggak lulus gitu kan misalkan. Itu kan ada limit ya. Yang punya concern kan diri sendiri yang tahu gitu. Orang lain kan nggak tahu gitu. Ya kan? Di set sendiri ya, di set sendiri goalnya apa. Ya kan? Sendiri. Saya dulu profesor, saya dapat 21 kalau nggak salah ya. 21 19. Kan di Italia paling tinggi 30 tuh. Di matematika analisis gitu. Saya ikut 1 kali gitu dapat 19. Kan sama dia register sama profesor ya kan. Saya bilang saya mau ngulang. Dia nggak boleh gitu. Enggak. Kamu nggak perlu ngulang. Dia tanda tangan gitu. Ya kan? Karena profesor itu lebih tahu kita kemampuannya seperti apa gitu. Jadi ada teman saya anak informatika gitu ya, orang Italia ya. Orang Italia. Nah, saya pernah punya tugas ini IoT. Waktu itu masih awal ya, Internet of Things gitu. Jadi pakai Sun Microsystem ada sensornya, ada base-nya gitu kan. Jadi kita harus bikin concurrent programming gitu kan. Jadi saya nggak bisa gitu kan. Dia dibantuin sama dia gitu kan. Nah, dia jago di komputer gitu. Dijago di seperti itu. Tapi yang tadi saya dapat 19 itu, dia 3 kali nyoba, nggak lulus gitu. Akhirnya dia
nggak selesai sekolahnya gara-gara 3 atau berapa yang kayak matematika atau apa yang matematika analisis. Jadi dia kerja, dia coba transfer kredit juga nggak tahu dia selesai atau enggak gitu ya. S2-nya ya, S1-nya dia selesai ya. Jadi kita kemampuan kita itu atau makanya kita tahu kelemahan kita ya. Sebenarnya ada triknya ya, kayak misalkan dulu ada namanya concurrent programming juga, namanya sistem operasi B yang kedua ya. Nah, itu isinya concurrent programming, ada yang mutek, ada yang belajar komputer nggak di sini? Yang mutek, yang apa ya? Ya kan? Seperti itu. Nah, itu prakteknya susah gitu loh. Tapi ada ininya, ada triknya sebenarnya. Jadi saya profesor kan dia punya namanya ricevimento ya. Jadi kita boleh tanya ke profesor hari apa gitu, jam berapa. Nah, jadi profesor itu tahu ini kita orang luar, kita ini. Jadi kita tanya aja. Nah, sebenarnya ditanya itu sama dia dikasih clue gitu. Oh, nanti hintnya seperti ini, hintnya. Jadi dari situ kita pelajari. Jadi kadang kita menggunakan kayak anak IPS itu hafalan gitu loh. Padahal kan harusnya analisis atau apa ya. Kita tahu filosofinya. Tapi kalau terpaksa ya dihafal kita tulis dulu kita hafal nanti. Jadi akhirnya lulus gitu ya. Saya itu nggak lulus saya itu tahun pertama nggak lulus. Jadi seperti itu. Jadi kadang kita harus pasti ada jalan gitu. Entah itu ke profesor ya kan. Yang penting jangan sampai kita tadi ya kita skip gitu ya. Ada tantangan kita atau tidur atau pergi kemana gitu. Kita nggak selesaikan. Jadi ya, jadi sangat penting sekali. Jadi sukses itu saya nggak mendefinisikan dia harus jadi presiden atau jadi apa. Ya, jadi versi terbaik dari kita sendiri gitu ya. Jadi jadilah versi terbaik dari kita sendiri. Gitu. Ya. Dengan cara apapun ya, dengan cari tadi. Jadi terus jangan pelit tadi ya. Misalkan dia mau nanya orang tapi dia sendiri nggak mau ngasih gitu. Ya. Kenapa dalam Islam itu kita perlu puasa, ada sodako, ya kan harus latihan gitu ya. Kan ada iman dan beramal soleh, nggak cuma iman doang. Jadi tadi goal doang nih, tapi dia nggak praktek ya buat apa gitu. Jadi Einstein itu pernah bilang ya, jadi benar-benar gila itu ya, insanity itu gila itu orang yang berharap sesuatu ya terjadi tapi dia tidak berubah gitu ya. Jadi dia seperti itu tapi dia berharap perubahan nggak bisa gitu. Itu madness istilahnya apa ya, kegilaan yang benar-benar gila itu ya. Kalau mau berubah ya kita harus berubah gitu apa yang ini gitu ya. Jadi mungkin message-nya bisa dipelajari ya. Jadi kita bisa ngambil inspirasi nggak harus dari senior ya. Nah, bisa juga dari teman kita sendiri, bisa juga ya kan nggak harus dari yang orang tua atau apa ya. Jadi inspirasi karena setiap orang kan punya keunggulan atau apa ya kita bisa sharing gitu. Tapi menurut saya seperti itu. Jadi apa namanya tadi ya ini juga penting ya kurangi stres tadi ya. Jadi simplify your life. Kalau kita beli banyak barang, rumah kita penuh ya kan. Ini beli kemudian makanan yang nggak penting, yang nggak ada manfaatnya buat kesehatan kita makan ya. Jadi kurangnya tidak perlu gitu ya. Termasuk pergaulan juga. Kalau nggak penting ya dikurangi ya. Artinya bukan berarti kita sosial. Tadi kan kita harus jadi berkontribusi pada masyarakat. Kita harus jadi yang sosial. Tapi yang kalau misalkan pergaulan yang kemudian mencelakakan kita ya di ini. Kemudian yang tadi saya terangkan di brain itu kan cuman yang tadi sinaptik itu kan, yang neuron yang normal. Nah, itu ada lagi yang lebih kompleks lagi kan, ada enzim ya kan, dopamin dan segala macam. Nah, kenapa Islam itu melarang obat-obatan, alkohol segala macam karena merusak itu gitu. Itu lebih kompleks lagi dan saya nggak bisa menjelaskan itu. Seperti itu. Jadi ada kimia di sini yang itu. Ya, kita bayangkan orang lari bisa pakai doping dia bisa menang gitu kan. Itu ada sesuatu yang lebih ini lagi. Tapi yang jelas tadi hindari pikiran negatif ya. Karena maaf ya sebelum jawab yang terkait stres ini emang ini pengalaman pribadi pengalaman mungkin teman-teman sekitar atau yang saya pernah temuin emang karena stres ini yang bikin jadi penghambat ya. Jadi dia punya masalah. Karena stres itu dia jadi masalahnya dihindari gitu. Iya. Padahal mungkin kalau misalkan dia kurangi stresnya terus hadapi mulai
harus dihadapi tuh masalahnya, kan nggak mungkin lari gitu. Kadang orang kan jadi karena stresnya itu ya udah lari, jadi gagal kan. Larinya kadang ke alkohol juga kan, Oh, ke obat-obat. hal yang lain. Iya, itu lebih parah ya. Jadi dia udah susah ada bangunnya. Ya. Jadi ada namanya di otak itu namanya amigdala gitu. Jadi amigdala hijack itu kalau udah marah sekali dia udah dia nggak, kadang rasionalnya hilang gitu kan. Tiba-tiba dia bunuh orang atau tiba-tiba dia pecahin apa gitu. Itu amigdala. Jadi stres itu dia, jadi ada grafik yang menarik ya. Jadi grafik seperti Gaussian gitu ya. Seperti ini ya. Jadi kalau yang nggak stres, itu justru dia performanya kurang gitu. Orang yang kaya raya, segala dia tidur, segala macam, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Tapi stres itu ada ketika dia levelnya bagus, dia performanya pressure dia bagus. Nah permasalahannya ketika dia berlebihan, nanti dia turun gitu. Yang tadi Kang Ivan bilang itu nggak ngapa-ngapain, dia terlalu depresi gitu. Jadi stres itu bukannya nggak penting ya, tapi perlu. Tapi apa amount-nya itu istilahnya apa ya? Jumlahnya itu. Ya. Ya makanya tadi di otak itu kan tadi ada neuron, saya ulangi lagi ya, sinaptik ya. Kalau kita fit dengan pikiran negatif, itu lama-lama jadi stres gitu. Jadi di binatang juga ada stres kan. Misalkan ada kijang nih, lagi makan rumput, terus tiba-tiba ada macan. Dia stres juga. Jadi namanya ada homoestatis kan. Jadi homoestatis itu kondisi normal kita nih. Rate apa namanya detak jantungnya, glukosanya normal gitu. Tapi begitu stres, dia nggak normal gitu, detak jantungnya cepat segala macam, sama seperti binatang ya. Jadi nah itu dia akan memberikan sinyal, itu termasuk survival dari Allah Subhanahu wa taala juga, itu flee atau fight gitu. Pada saat itu dia mau ngelawan ya kan, atau dia melarikan diri gitu ya. Kalau macan ya bagusnya melarikan diri ya, kecuali kalau dia banteng gitu ya, dia bisa lawan ya, survival gitu ya. Nah jadi si kijang itu dia melarikan diri gitu kan, sampai kemudian macannya nggak ada. Tapi begitu itu bahayanya sudah nggak ada, dia normal lagi, homeostasis lagi, dia makan rumput lagi, tuk gitu kan. Nah permasalahan di manusia itu nggak seperti itu. Jadi kejadian patah hati 3 tahun lalu sampai sekarang masih diingat gitu. Sakit hati sama siapa sampai sekarang diingat, bahkan ditumbuk-tumbuk sehingga sampai tadi ketika amigdala hijack kena ya, dia rasionalnya nggak ini ya, ya udah hamba desire apa nafsu atau hamba ini ya. Mungkin itu yang di itu ada pertanyaan Aulivio. Insya Allah aman aman. Kayaknya ada lagi. Nggak tahu. Coba lihat dari yang ini. Oh ada saya sama dia. Mana gua? Tadi semua ada lebih banyak. Tadi aja cuma ada pertanyaan. Mau itu Ya. dari yang sebelumnya kalau nggak salah tujuan manusia atau apa gitu. Itu kan tadi disebutin berurutan gitu ya. Satu ibadah, kedua Ya. pemeliharaan bumi, sampai yang kelima. Itu tuh tujuan dalam artian emang kita harus melakukan sesuai dengan itu, Ya. atau kita atau bagaimana gitu menyikapi tujuan itu gitu. Ya kan di sini Samaan dalam satu waktu kayak gitu. ya di sini kan ibadah kan jelas kan. Jadi Allah menciptakan manusia untuk ibadah gitu kan. Kita udah ngelihat karena itu hak Allah gitu, karena dia pencipta gitu. Kewajiban kita untuk beribadah kepada pencipta, dan kewajiban Allah itu memberi kita apa namanya surga gitu ya. Jadi dalam hal ini itu ada dua sisi gitu, ada dua sisi ide kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, ya, cinta kepada Allah. Yang sisi lain adalah mengharapkan apa namanya? Takut pada nerakanya dan mengharapkan surganya. Itu ada dua sisi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ibadah. Jadi pemeliharaan bumi itu karena apa? Kita tinggal di bumi kan. Kalau nggak dipelihara gimana Pak untuk anak turun kita gitu kan. Dan kemudian siapa yang kan dalam Al-Quran Allah menawarkan gunung-gunung, langit, gunung-gunung, tapi mereka nggak mau kan. Tapi manusia itu yang mengambil ini kan. Ya, itu pemeliharaan bumi. Jadi untuk sustainability kan, dalam kata-kata orang saintis itu kan apa sustainability tahun 2030 ya, ada tujuannya, strategisnya segala macam gitu kan. Nah, jadi itu
penting ya untuk kelangsungan hidup kita ya. Kemudian pengembangan ya. Jadi nggak cuman kalau pemelihara kan dipelihara aja nih nggak rusak. Nah, tapi pengembangan ya dikembangkan nih. Ya, makanya kita explore tuh ruang angkasa, galaksi, bahkan di eksperimen di tempat saya kerja mempelajari planet-planet gitu kan, yang high pressure, high temperature seperti itu. Dan yang lebih menarik sekarang itu adalah fusion energi gitu. Jadi relatif, saya lupa namanya, relatif fusion energy, bukan relatif ya. Jadi ada dua teknologi, yang satu menggunakan laser, yang satu menggunakan radiofrekuensi. Nah, yang menggunakan fusion yang menggunakan laser itu ya Desember tahun 2022 itu berhasil meningkatkan efisiensi. Outputnya 1,5 dari inputnya itu di Livermore gitu. Makanya sekarang Eropa itu menggelontorkan banyak dana itu untuk pengembangan itu gitu ya. Jadi inspirasi dari mana? Dari matahari gitu kan. Jadi kita lihat matahari ya kan, fusion seperti itu energinya besar. Nah, bagaimana biar bisa membuat matahari gitu? Jadi untuk dipakai untuk memutar turbin kemudian menjadi listrik ya. Seperti itu. Dengan tidak menggunakan oil ya, petrol gitu ya. Ya, itu pengembangan ya. Jadi kenapa kita harus belajar? Kenapa kita dulu menghasilkan banyak ilmuwan-ilmuwan? Karena dia memahami agama mereka gitu. Jadi kayak Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina, ya kan Al-Khwarizmi yang saya bidangnya optik itu ada namanya Alkitab Manazir, kitab optik. Itu yang bikin apa? Ilmuwan Muslim gitu ya. Itu menjadi pedoman itu panduan. Kemudian Ibnu Sina untuk menjadi pedoman kedokteran gitu ya. Jadi otak kita nggak jumut gitu kan. Jadi segala yang barat itu haram segala macam ya udah nggak usah pakai handphone, nggak usah pakai mobil segala macam. Jadi kita harus terbuka. Nah itu dibuktikan oleh ilmuwan Muslim dulu. Nah Muslim itu bukan pencipta ya, istilahnya bukan peradaban, kan dia baru ya. Muslim itu kan 1400 tahun yang lalu ya. Peradaban sebelumnya kan Greek kan, Latin kan. Itu pertama itu yang translate dari mereka dulu yang kayak Aristoteles atau apa translate, kemudian dikembangkan ya. Kemudian coba ke Heidelberg, itu ada Kastel Heidelberg. Nah, itu ada museum apotek gitu. Kira-kira pengobatan zaman dulu seperti apa gitu. Itu kan ada